Sidang kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian oleh Igede Ari Astina atau Jering SID digelar secara tatap muka di Pengadilan Negeri Denpasar. 3 orang saksi ID Bali dihadirkan tim jaksa penuntut umum. Salah satunya adalah Ketua ID Bali Gede Putra Suteja. Ketua ID Bali dimintai keterangan selaku saksi pelapor dan juga saksi korban terkait proses pelaporan kasus oleh Ketua ID Bali serta alasan pelaporan terhadap tersangka. Sidang saksi pertama ini berlangsung cukup lama hingga memakan waktu hampir 3 jam di ruang sidang. Menurut saksi, postingan Jering ini melemahkan mental dan semangat para dokter serta garda terdepan yang bertugas menangani COVID-19. Nah, yang pertama bagaimana saya selaku Ketua ID bisa melaporkan seperti ini. Itulah yang saya sampaikan berdasarkan surat tugas dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa bisa dilaporkan, kenapa tidak ada mediasi? Kenapa dilaporkan, kenapa tidak berdiskusi? Kenapa penanganan kita kan masalah COVID ini. Sedangkan postingan-postingannya dia kan selamanya beberapa hari itu kan menurunkan semangat kita, menuduh ini itu. Padahal di belakang saya, adik-adik saya itu, dokter-dokter itu bekerja sudah sekuat tenaga. Dengan ada perkataan-perkataan yang demikian itu kan membuat kita menjadi lemah dan menjadi masyarakat tidak percaya dengan apa yang kita laksanakan di lapangan, kan begitu. Itu saja. Pak, cukup lama waktu diberikan Pak Ya, kan berputar-putar di sana. Berputar-putar di sana dari saya ini pelaporan, berputar-putar di sana bagaimana penanganan COVID kan di sana. Terkait legal standing juga ditanyakan, Pak. Maksudnya di sana yang lama. Legal standingnya lama itu. Pak, sebenarnya kalau Pak Tut sendiri mungkin berkaitan dengan keterangan Pak Tut di laporan ini, mendapat informasi kapan Pak Nikel? Saya mendapat informasi mulai tanggal 12, tanggal 13 kita di grup WA, kita rapat, sudah di tanggal 14 kita rapat, tanggal 15 saya dapat mandat, sudah di tanggal 16 saya laporkan. Yang terakhir sih memang, saya akui dia orang baik, tetapi kalimat-kalimatnya, narasi-narasinya yang menyebabkan teman-teman kami di lapangan menjadi kualitas kerjanya menurun. Loh, kok bisa begini? Dalam situasi kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan COVID, ada orang yang membuat postingan-postingan yang merugikan semangat kita, melemahkan semangat kita. Sidang lanjutan kasus ujaran kebencian ini akan dilaksanakan secara tatap muka kembali pada Kamis 15 Oktober 2020 untuk pemeriksaan ahli meliputi ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli IT. sidang kali ini yaitu saksi pelapor Ketua ID Bali Dr. Suteja Putra, kemudian saksi yang kedua Sekretaris ID Bali Dr. Made Sudarmaja, dan sidang skor. Setelah itu kita akan pemeriksaan saksi yang ketiga Dr. Widiasa, Wakil Ketua ID Bali kalau nggak salah. Jadi sidang selanjutnya seperti apa? Sidang selanjutnya kalau sesuai dengan jadwal pengadilan itu hari Kamis untuk pemeriksaan ahli masih dari jaksa. Untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, jumlah peserta dalam ruang sidang dibatasi hanya 20 orang dan media tidak diperkenankan meliput secara langsung proses pemberian keterangan oleh saksi selama di ruang persidangan. Menjaga jarak, pemeriksaan suhu tubuh, dan penggunaan masker dengan pengawasan yang ketat juga dilakukan sebagai protokol kesehatan. Dewi Nitya, Komang Suarbawe, Kompas Dewata.